Untuk menentukan informasi tersurat teks, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Hal yang sesuai dengan isi teks ulasan di atas adalah A. Kumpulan cerpen Hujan Kepagian terdiri atas 8 buah cerita. B. Peristiwa dalam cerpen tersebut tidak saling terkait satu dengan yang lain. C. Pengarang menggunakan beberapa kosakata bahasa Belanda dalam buku tersebut. D. Buku kumpulan cerpen Hujan Kepagian ini termasuk karya sastra tingkat tinggi. Menentukan informasi tersurat teks dapat dilakukan dengan cara membaca skimming dan scanning. Menentukan informasi tersurat suatu teks adalah menentukan informasi yang tepat yang dinyatakan dalam bacaan. Hal yang sesuai dengan isi teks ulasan di atas adalah pengarang menggunakan beberapa kosakata bahasa Belanda dalam buku tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi salah satu kalimat dalam paragraf ketiga. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Untuk menentukan bagian suatu teks, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Struktur evaluasi pada teks ulasan di atas terdapat pada paragraf A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 2 dan 3. Menentukan bagian suatu teks dapat dilakukan dengan memahami struktur yang membangun teks tersebut. Teks ulasan terdiri atas struktur orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Struktur evaluasi adalah bagian yang memuat penilaian terhadap suatu karya yang diulas, baik keunggulan maupun kelemahan karya tersebut. Paragraf yang membahas hal tersebut adalah paragraf kedua dan ketiga. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Untuk menyatakan keunggulan atau kelemahan suatu karya, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Berikut ini yang merupakan kekurangan buku dalam teks ulasan di atas adalah A. Bahasa yang digunakan sederhana. B. Kalimat disusun secara runtut. C. Banyak menggunakan kosakata bahasa Belanda. D. Peristiwa satu dengan yang lain saling terkait. Menentukan keunggulan atau kelemahan karya berarti menilai suatu karya berdasarkan kriteria tertentu. Berikut ini yang merupakan kekurangan buku dalam teks ulasan di atas adalah pengarang banyak menggunakan kosakata bahasa Belanda.
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Untuk menulis teks sesuai dengan konteks, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Kalimat dalam teks ulasan yang tepat untuk menyatakan keunggulan buku tersebut adalah A. Penulis agak lambat menciptakan ketegangan-ketegangan dalam cerita. Pembaca menjadi kurang bergairah karena setting yang disuguhkan terlalu monoton, yaitu laut dan laut. B. Sedikit sekali penulis yang berani mengangkat ide cerita dari kaum pinggiran seperti nelayan. Namun, Hemingway berani mengangkatnya menjadi sebuah cerita yang penuh ketegangan, ditinjau dari kekuatan bahasanya. C. Bahasa dan cara penuturan Hemingway pada novel ini sangat melompat-lompat, persis alunan ombak laut yang mengguncang perahu. D. Hemingway dan ketangkasannya berbahasa tak perlu diragukan lagi. Hanya saja, khusus pada novel ini, tema yang diambil kurang menarik. Menulis teks harus sesuai dengan ilustrasi atau konteks yang disajikan dalam soal. Data-data yang ada harus ditulis secara lengkap. Kalimat pada teks ulasan yang tepat untuk menyatakan keunggulan buku tersebut yaitu sedikit sekali penulis yang berani mengangkat ide cerita dari kaum pinggiran seperti nelayan. Namun, Hemingway berani mengangkatnya menjadi sebuah cerita yang penuh ketegangan, ditinjau dari kekuatan bahasanya. Kalimat ini menyatakan keunggulan yang dilakukan oleh penulis dalam menciptakan cerita penuh ketegangan, walau hanya dari sebuah ide berupa kehidupan nelayan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Untuk menentukan ide pokok teks, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Ide pokok paragraf pertama teks tanggapan kritis di atas adalah A. Smartphone merupakan alat komunikasi canggih. B. Smartphone bisa digunakan untuk alat komunikasi jarak jauh. C. Smartphone bisa digunakan untuk mengakses aplikasi yang mendukung. D. Banyak merek smartphone yang beredar saat ini. Ide pokok merupakan inti dari suatu paragraf dalam sebuah teks. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat tersebut biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Letak kalimat utama sesuai dengan jenis teks yang disajikan. Ide pokok paragraf pertama, teks tanggapan kritis di atas adalah smartphone merupakan alat komunikasi canggih. Ide pokok tersebut terdapat dalam kalimat utama yang letaknya di awal paragraf pertama. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban
A.